Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 SMA NU 1 Bondowoso. Jumpa lagi dengan saya Feni Nur Oktavia Indana dalam pembelajaran PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Materi hari ini yang kita bahas yaitu meyakini kodok dan kodar melahirkan semangat bekerja. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami makna, hakikat, dan hikmah beriman kepada hari akhir, dan peserta didik dapat memiliki sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal serta kerja keras. Materi yang kita bahas hari ini yaitu pengertian kodok dan kodar, dalil-dalil tentang kodok dan kodar, kewajiban beriman kepada kodok dan kodar, macam-macam takdir, kaitan antara beriman kepada kodok dan kodar Allah SWT dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Pengertian kodok dan kodar. Kodok dan kodar merupakan rukun iman yang keenam. Kodok dan kodar berarti meyakini bahwa segala sesuatu, nasib baik yang buruk yang menimpa manusia sudah diatur dengan batasan-batasan tertentu. Mengimani kodok dan kodar merupakan bentuk rukun iman yang wajib diimani. Mengimani kodok dan kodar berarti meyakini bahwa segala sesuatu, nasib baik dan buruk yang menimpa manusia sudah diatur dengan batasan-batasan tertentu. Kodok dan kodar sering dikenal sebagai ungkapan lain dari kata takdir. Takdir merupakan suatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Kodok secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, dan pelaksanaan. Pengertian secara etimologinya yaitu suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Sedangkan kodar secara bahasa yaitu ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi yaitu suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia yang sesuai kehendaknya pada zaman azali. Jadi iman kepada kodok dan kodar merupakan percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Dalil-dalil tentang kodok dan kodar ada dua. Yang pertama dalil Al-Quran dan yang kedua dalil As-Sunnah. Yang pertama dalil Al-Quran dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Kemudian surat At-Taghabun ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah SWT. Kemudian yang kedua dalil As-Sunnah. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi sepotong daging selama 40 hari, kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan ruh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal yaitu menulis rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa nasib manusia telah ditentukan kodok dan kodarnya oleh Allah SWT sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan berikhtiar. Tetapi manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Kewajiban beriman kepada kodok dan kodar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan.
Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawabnya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam takdir ada dua. Yang pertama, takdir mu'allaq, takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia akan belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian yang hebat. Yang kedua, takdir mubron, takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih dan sebagainya. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah, berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Yang pertama, optimis. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung, tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering, rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itulah yang disebut takdir. Kedua, ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Ketiga adalah doa, ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Yang terakhir, tawakal. Tawakal setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya kepada qada dan qadar akan senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, akan tetapi memiliki sifat optimis, giat bekerja, dan selalu tenang jiwanya. Cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat. Amin. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.